Ya. Siap? Siap. Bentar dok. Oke, yuk. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dokti mau mengucapkan terima kasih ya. Tapi sebelumnya di sini Dokti benar-benar mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini, mau meluangkan waktu, jurnalis yang juga pasti sibuk hari-harinya. Kalian mau meluangkan waktu di sini. Dokti mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa ya. Benar-benar ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dari Dokti muncul pertama kali. Para teman-teman jurnalis selalu mensupport ya, meskipun kadang-kadang ada yang berita yang miss, tapi Dokti bisa memaklumi karena mungkin kalian kan pencari watak, pencari berita ya. Tapi Dokti apresiasi yang luar biasa, terima kasih yang luar biasa. Sampai di detik ini Dokti bisa berdiri di sini dengan tegar itu atas kawalan teman-teman di sini ya. Tanpa jurnalis, tanpa masyarakat yang smart, nggak akan mungkin bisa sampai di titik ini gitu ya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, sekarang di sini Dokti ingin menyampaikan ada dua perkara yang dimana kemarin PMJ sudah melakukan press conference ya atas laporan Dokti yang sudah naik sidik. Yang satu atas nama DRL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Dokti yang dilakukan di 2 Desember 2024. Untuk menetapkan tersangka di satu manusia ini ya membutuhkan hampir lebih dari 1 tahun. Dan Dokti apresiasi terhadap Polda Metro Jaya Dirkrimsus pada saat itu dipegang oleh Bapak Ade Syafri. Beliau tegak lurus merah putih, tidak sepeser pun uang yang keluar dari rekening Dokti, uang Dokti yang masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Dokti pastikan ya, tidak ada sepeser pun. Jadi Dokti pastikan Dirkrimsus Polda Metro Jaya tegak lurus dengan luar biasa tekanannya. Tapi Dokti pastikan, bahkan Dokti berani bersumpah, tidak pernah satupun uang Dokti masuk ke dalam Dirkrimsus PMJ. Pada saat itu dijabat oleh Bapak Ade Syafri. Selanjutnya oleh Bapak Kanitnya, Pak Tommy ya, Bang Tommy, Bang Riza, Bang Husni, semuanya tegak lurus, merah putih. Dokti memohon di situ, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, prosesnya sangat panjang, tapi memang korbannya sangat mudah ditemukan. Ya, apa barang buktinya? Barang buktinya ada 3. Seperti yang sudah disebutkan di respon kemarin. Ada yang namanya white tomato atau yang Dokti sering sebutkan tomat busuk ya. Yang sebenarnya tidak pernah ada kandungan tomat putih di situ. Dan yang kedua adalah DNA salmon. Yang ketiga adalah stem cell. Ya. Jadi di situ jelas banget ada dugaan penjualan produk yang berbahaya dan penipuan. Berapa kerugiannya bisa dihitung ratusan miliar. Ya, jadi pada saat beliau itu pamer dengan menghasilkan omset 41 miliar, salah satu yang terjual adalah produk yang Dokti laporkan. Jadi kerugiannya dipastikan ratusan miliar. Ya, makanya Dokti minta keadilan di situ. Oke. Terus yang kedua adalah laporan SS. Laporan SS sebenarnya Dokti tidak ingin melapor. Ya, jadi ini case-nya panjang, bukan case persekusi ya. Kalau persekusi itu masih berproses karena memang banyak ya, marga satwanya di situ banyak. Kenapa Dokti bilang marga satwa? Dokti di sini tidak membuli ya. Di sini bukan, Dokti bilang karakter mereka pada saat mempersekusi Dokti itu adalah karakter binatang. Makanya itu dibilang adalah marga satwa. Dan Dokti tidak mau damai. Mereka minta damai di Polres apa ya? Di Polres. Polres ya, Pulau Gadung mereka minta damai, di situ Dokti katakan tidak. Ya, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya. Anda laporkan Dokti, Dokti laporkan Anda. Kita selesaikan ini hukum. Ya, tidak ada manusia kebal hukum karena Anda memiliki uang yang mungkin tidak berseri, tapi kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya biar masyarakat tahu. Seperti itu. Jadi persekusi masih panjang ya. Tapi insya Allah juga mungkin dalam waktu dekat akan ada berita ya. Ada berita. Jadi ini adalah berita tentang illegal akses atau penyebaran data pribadi. Ya, bagaimana prosesnya? Seperti yang kalian tahu, Dokti itu sebenarnya tidak ingin melaporkan.
Karena dia tahu ini lumayan agak berat ya. Ini lumayan agak berat. Jadi dokter itu sebenarnya bukan orang yang ingin cari masalah, nggak tegaan sebenarnya. Cuma tujuannya dokter ini, ayolah kita itu kalau bersaing di dunia skincare itu yang bersih gitu, yang bener jualannya itu yang lempeng-lempeng aja gitu loh. Nah, jadi kasusnya guys, pada tanggal 17 Januari di pagi hari, pada saat dokter bangun, tiba-tiba ribuan pesan masuk ke dalam WhatsApp-nya dokter. Ribuan pesan. Ada yang berisi support, ada yang berisi caci maki, ada yang berisi ancaman. Ya, semua itu masuk tiba-tiba di pagi hari. Dan dokter kaget kenapa? Ya, kok bisa seperti itu? Dan mereka bercerita nomornya dokter disebar oleh SS di akun I, medsos I dengan inisial I. Oke ya, oke. Jadi pada saat itu dokter datang ke Badan POM untuk melakukan acara tersebut dan selanjutnya ada persekusi tersebut dan seminggu kemudian, oh itu paginya ya, setelah betul mengenai lagi paginya guys, pagi-pagi dokter kesel. Dokter ini sebagai seorang manusia yang bangun pagi tiba-tiba dapat ribuan pesan, kesel, tersulutlah emosi ya. Akhirnya dokter pasang yang namanya nomornya dia di profil WhatsApp-nya dokter karena terpicu kekesalan yang luar biasa ya. Nah, ternyata jadi dokter itu pikirannya gini, WhatsApp itu kan pribadi bukan publik, kok tiba-tiba diketahui secara umum, secara publik. Yang menyebarkan adalah SS kan gitu dugaannya ya. Jadi sebagai bentuk apa istilahnya, revenge lah ya, keselnya dokter. Udah kalau gitu siapa yang tahu nomornya dokter juga harus tahu nomornya SS. Seperti itu ya, jadi dokter pasang nomornya dia. Lucunya, nah ini lucunya ini guys, dokterlah yang dilaporkan. Dokterlah yang dilaporkan karena menyebarkan nomor dia di profil WhatsApp. Yang jelas WhatsApp itu bukan milik umum, bukan disebarkan ke publik ya. Nah di situ dokter akhirnya berpikir, kok ini ular banget ya SS ya. Ya, si dokter katakan SS ini ular sekali. Ya kalau begitu dokter akan laporkan dong, bagaimana kamu menyebarkan nomor dokter di medsos tersebut. Ya, nah lucunya guys, dokter ceritakan bagaimana ularnya manusia yang satu ini. Lucunya pada saat diperiksa di penyidik, dia tidak mengakui dia pernah menyebarkan nomor dokter di medsos dengan inisial I. Ya, jadi itulah memuncak kekesalannya dokter. Pada saat itu penyidik bilang dia tidak pernah mengakui dok, yang dia akui nomor yang sudah diblur setengah. Jadi masyarakat itu hanya bisa menebak-nebak, ya hanya bisa menebak nomor yang pemilihnya adalah dokter. Oh gitu ya? Apakah itu yang dikatakan oleh SS? Iya betul, sampaikanlah buktinya ini. Dokter ketawa pada saat itu. Pak penyidik aja Polda Metro Jaya, sekelas penyidik Polda Metro Jaya aja di-prank oleh SS. Dokter sampaikan buktinya, screenshotnya. Ini loh Pak, beliau pernah jelas faktanya dengan jelas. Beliau menyebarkan nomor dokter dipukul ini sekian menit, semua ada buktinya. Dan itu penyidik kaget sekali. Loh, kok segini sih SS? Ya, jadi dokter sampaikan juga ke SS, stop melakukan kebohongan publik. Stop melakukan pembohongan demi pembohongan. Bahkan produk kamu sampai saat ini yang diduga melakukan overclaim tidak kamu taruh. Sampai kapan kamu melakukan ini? Sampai kapan kamu rugikan masyarakat Indonesia? Di Januari 2024 sampai Agustus 2024, dokter bisa melihat omsetnya itu hampir mendekati angka 1 triliun guys dari penjualan skincare tahun 2024. Dokter nggak iri sama sekali. Ngapain dokter iri? Banyak kok perusahaan-perusahaan yang seperti brand-brand gede, Paragon Group lah, apa nggak ada dokter rezeki dari yang ngatur. Ya, tapi yang dokter sesalkan, kenapa kamu menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya? Sehingga apa? Masyarakat tidak merasakan adanya perubahan. Berapa triliun lagi uang masyarakat yang harus kebuang dengan membeli produk kamu? Apakah ada perbaikan? Tidak. Sampai kemarin dokter membeli produknya, dokter uji lab, tetap hasilnya sama. Ya, jadi dokter menangguh genderang perang kepada orang ini yang mafioso skincare ini luar biasa. Ininya apa namanya istilahnya tantangannya. Dokter nggak akan berhenti. Kenapa? Karena yang dokter sampaikan kebenaran. Tujuannya dokter nyelamatin duit kalian. Kalau kalian bisa beli yang murah, kenapa harus yang mahal? Kalau bisa beli yang bener, ya udah jagangannya jualannya yang bener-bener aja. Contohnya tomat.
kasusnya kita kembali lagi ke WT, ke DRL yang saat ini tersangka. Tomat busuk, dia jual WT yang dia klaim mengandung kandungan tomat putih. Sementara faktanya di situ nggak pernah ada tomat putih. Dia jual dengan harga 1.500.000. Padahal sementara dengan produk yang sama, isi yang sama, itu terjual di pasaran dengan harga 350.000. Ya. Jadi berapa lagi uang masyarakat yang harus dihabiskan untuk kebohongan-kebohongan itu dengan menggunakan nama dokter? Dokter akan lawan semua. Salah satu buktinya adalah DNA salmon di rumah saja yang merupakan relabeling dari Ripe Skin. Dan itu juga yang dilakukan oleh DRG, Glowing Skin Booster. Ya, jadi dokter katakan hati-hati terhadap owner-owner skincare, tukang flexing, raja dan ratu flexing ya, yang selama ini banyak sekali melakukan pembohongan atau begitu rakusnya mereka mengambil uang kalian. Lakukan cancel culture. Paham nggak kalian? Lakukan cancel culture. Kalau misalnya penyidik agak kesulitan menghukum mereka, memberikan sanksi kepada mereka, masyarakat yang bisa melakukan ini. Bukan cuma dokter yang keluar-keluar, enggak, kalian lah yang sebenarnya bisa. Karena ini menjadi suatu kebiasaan. Masyarakat Indonesia bodoh, gampang banget dikibulin. Nanti juga lupa kok. Kita lihat kasusnya si DRL, kembali lagi ke DRL ya. Dokter sering banget ngomong soal pajak mobil Rolls Royce. Ya, Rolls Royce yang dia gembar-gemborkan, dia flexing di medsos dengan plat D1533QGK. Dokter ulangin. Plat mobil Rolls Royce dengan plat D1533QGK tidak pernah terdaftar. Itu adalah nomor plat sementara. Bertahun-tahun dia menggunakan plat itu untuk apa? Dugaannya dokter untuk ngemplang pajak. Dan apa yang dia lakukan manusia ini? Dengan tenangnya beliau mengangkangi Samsat Bandung. Inilah manusia kebal hukum? Ya, dokter percaya. Dan dokter minta pemerintah bersikap adil. Mobil Rolls Royce dengan pajak ratusan juta, kenapa dilepaskan? Sementara pajak mobil yang hanya Agya, brand yang lain yang hanya 100 jutaan, kan kita bayar. Kenapa puluhan miliar kok dilepaskan? Di mana keadilannya? Ya, dokter minta keadilan aja kok. Dia pamerkan mobil Rolls Royce tapi nggak bayar pajak. Sampai detik ini nggak ada rasa malu-malunya dia. Ada rasa bersalah? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, titel PhD. Titel PhD dia yang hanya didapatkan dalam waktu 1 tahun. Bagaimana perasaan teman-teman kita yang mendapatkan gelar PhD dengan susah payah minimal 3,5 tahun? Apa yang dia lakukan? Petang-petang dia masih menggunakan gelar PhD. Tetapi pada saat gelar perkara di Mabes, dia tidak menggunakan PhD-nya. Mungkin takut kali lebih bully kali ya. Karena dia tidak akan bisa. Tapi apa sanksinya di masyarakat, di pemerintah? Nggak ada kan? Orang mau pasang titel palsu juga nggak ada sanksinya di Indonesia ini. Nah ini yang dokter ingin sampaikan ke masyarakat. Stop ini orang udah, dokter bilang mungkin apa ya istilahnya ya, Dajjal aja mungkin sungkem nih sama dia. Luar biasa guys. Ternak buzzer-buzzernya menyerang dokter. Kalau kamu salah, minta maaf ke masyarakat. Kembalikan hak masyarakat. Uang masyarakat yang sudah kamu ambil ratusan miliar dari tomat busuk, DNA salmon, stem cell, kamu kembalikan. Bukan untuk memenjarakan kamu. Ya, dokter itu bukan untuk memenjarakan kamu. Kembalikan hak masyarakat yang udah kamu ambil. Ngerti nggak sih DRL kamu itu? Tapi terus kamu serang dokter dengan buzzer-buzzernya kamu. Nggak semua masyarakat Indonesia bodoh, tolol, bisa kamu giring seperti itu. Enggak. Ya, nanti kita akan lihat. Di persidangan, kita akan lihat. Dokter tersangka di 2 tempat. Tersangka di Polres Medan. Ya, kenapa? Yang pertama, karena dokter di Medan itu membongkar oknum dokter sebagai justiper. Ya, jadi dia memasukkan barang yang diduga mengandung merkuri ke dalam Indonesia dari Bangkok, dan barangnya disita di Bea Cukai Kuala Namu dan dokter bongkar itu. Sekarang dokter tanya ke kalian, apakah seorang dokter kelakuannya seperti itu? Nggak mungkin, seorang dokter nggak akan mungkin berani tega menjual merkuri ke kalian. Ini dokter masukin aja langsung sebenarnya kalau dokter-dokter yang menjual kayak gini. Dan dokter membongkar itu. Begitu dokter bongkar, naiklah. Wah, dianggap dokter bilang fix bukan dokter, justiper. Faktanya dia justiper beneran. Dan kemarin dokter dengar minggu kemarin dia dipanggil di Polres Medan.
Ya, jadi P19. Oh, nanti digoreng. Kok tahu P19? Doktif tahu, itu adalah haknya Doktif untuk tahu. Doktif pengen tahu sampai kapan ini kasusnya mau berjalan. Kenapa kok takut banget untuk melakukan SP3? Kalau emang dia bener-bener justifier, fix 1000% dia justifier. Semua bukti menandakan dia ada justifier. Nggak terelakkan lagi, ya. Ya, untuk kedua, TSK yang kedua di Polres Jakarta Selatan. Jadi Doktif dinaikkan status